sosok. Selama ini aku nggak pernah loh Pak lihat hal kayak gitu. Ini udah gatal kali sebenarnya aku pengen nanya sama Bapak. Tapi kan Bapak pesan jangan ngomong apa-apa di sana, jangan ngapa-ngapain. Makanya aku diam aja Pak. Kenapa? Kenapa Bu Sumi kenapa? Nah, disitulah Pak Tikno akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi kepada Bu Sumi. Jadi nih menurut penerawangannya Pak Tikno, Bu Sumi ini sakit gara-gara dia ditargetkan sebagai tumbal pesugihan oleh tetangga aja yang namanya Pak Bejo. Tapi untungnya nyawa Bu Sumi ini masih berhasil diselamatkan karena Pak Mukhtar suaminya itu langsung tanggap gitu. Ini pasti ada yang nggak beres nih sama istri aku makanya dia langsung minta bantuan sama Pak Tikno. Gercep lagi tuh si Pak Mukhtar ini. Kok bisa Bapak nyelamatin Bu Sumi Pak? Bukannya selama ini yang kita tahu kalau misalnya udah dijadiin tumbal tuh sulit kali diselamatin Pak ya, kata Sari lagi. Nah di situ Pak Tikno jawab, ini buat pembelajaran aja ya Nduk. Jadi nih sebenarnya untuk menyelamatkan diri dari target tumbal pesugihan itu banyak kali caranya, banyak. Nah salah satu yang Bapak tahu, si calon korban ini harus meminum air yang dicampur dengan barang milik pelaku. Nah tadi kamu lihat kan Bapak nyuruh ibu-ibu ke rumah Pak Bejo, tujuannya ya buat ini. Dan untungnya ibu itu berhasil ngambil ya walaupun pecahan genteng lah. Tapi itu kan dari rumahnya Pak Bejo, itu milik Pak Bejo. Itulah kenapa Bu Sumi itu bisa diselamatkan, kata Pak Tikno kayak gitu Oh kayak gitu ya Pak. Iya, warga sana nekat-nekat Nduk. Itulah kasihannya warga-warga sederhana yang dijadikan tumbal sama mereka. Patutlah Nat seram kali memang desa tuh kata si Sari kan. Nah belum selesai nih ya, belum selesai. Beberapa hari setelah obrolan tentang Bu Sumi itu tiba-tiba Pak Tikno sama Pak Sari pula. Pak Tikno sama Sari ini mendengar ada pengumuman orang meninggal yang disiarkan dari pengeras masjid. Dan ternyata yang meninggal itu adalah salah satu warga dari desa Getih, yaitu Pak Bejo atau si pelaku tumbal pesugihan ini. Meninggal Pak Bejo. Saat itu katanya Pak Bejo ini dikabarkan meninggal gara-gara jatuh terpeleset dari tangga. Nah ketika dengar kabar itu Sari sempat skeptis. Masa sih orang dewasa jatuh dari tangga langsung bisa meninggal gitu kan. Tuh ditambah lagi Pak Bejo ini gak ada riwayat penyakit apapun Dan keraguan itu langsung dijawab sama bapaknya, sama Pak Tikno. Pak Bejo tuh bukan tewas karena jatuh dari tangga sebenarnya. Menurut penglihatan bapak, dia tuh tewas karena dihabisi oleh jin suruhan yang gagal menumbal si Bu Sumi. Nah itulah akibatnya kalau manusia bersekutu sama jin, taruhannya nyawa. Astagfirullahaladzim ya Pak, langsung digitukan ya. Iya kamu macam baru tahu aja. Tapi Ando lihat ya nanti ya, yang dialami sama Pak Bejo ini baru awalnya aja loh. Baru awalnya, nanti akan ada banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Bejo. Kata Pak Tikno lagi gitu, apa Pak? Udah nanti kamu lihat aja, kata Pak Tikno gitu kan. Dan ternyata betul adanya. Tepat keesokan harinya warga desa Getih ini digegerkan dengan isu yang menimpa Pak Bejo. Katanya ketika akan dimandikan jenazah Pak Bejo tuh seram matanya melotot, nggak bisa ditutup matanya jadi terbuka gitu. Terus di lehernya itu aduh macam ada bekas ikatan rantai gitu loh, bekas